of metodenya bisa dibilang powerful banget Bude. Bahkan dengan sekarang lagi dan lagi first pick dari tim Falcon. Masih sama metodenya yaitu adalah ngebuang dari Grok dan One. Tapi dengan first pick tadi ya kita udah bisa menilai bahwa Akai bukan power sesungguhnya juga dari tim Falcon. Tapi ternyata mereka masih memanfaatkan hero seperti Julian untuk dimainkan ke arah area setup. Jadi utility-nya tuh banyak banget. Ada knock up airborne, stun effect dari Lolita, Yin Yang overturn, burst down. Mereka mainin 3 combo itu Bude. Dan bahkan gak cuma itu, Yellow Flash yang ngebadanin benar-benar kuat banget dan susah banget untuk di take down dari sosok satu Dairots-nya. Oke. Dan masing dari segi hero-hero Falcon masih dengan Grok. Mereka first pick lagi Be, dan sesuai yang KB juga udah perhatiin bahwa ketika Falcon first pick, Grok akan di-ban. Link, satu hero signature dari Sans juga di-ban, Wen Link. Lalu Akai akan terbuka lagi. Dan Julian juga. Tapi Falcon kayaknya bakal ngeberatin ke Julian sih, ngelihat performa Julian tadi yang galaknya Belum minta patah. ampun. Belum patah lebih tepatnya benar. Setuju, tapi buat sekarang pun kalau Julian oke, tapi yang harus dipikirkan adalah nanti apakah Onyx akan bermain dengan satu support lagi. Karena jujur Bude, kalau bawa Atlas di depan Julian juga Juliannya pasti bakal bingung buat masuknya gimana. Nah Mereka ini ganti. dia, Oh, kalau ganti. Akai setupnya bakal beda. Kayak gitu. Tadi oke, Julian kita udahlah. Sekarang kita cobain pakai Akai dan mereka mungkin juga berpikir bahwa kalau pakai Julian dari Onyx udah lebih siap untuk menghadapi Julian milik tim Falcon. Udah kebaca gitu permainannya. Sekarang mereka membawa satu hal yang berbeda lagi di hadapan Onyx Esports. Yang mana sekarang Juliannya di tangan tim Onyx. Tambah dengan Matilda, masih dengan Matilda. Satu support yang bisa ngebantu dan menjadi penyelamat bagi semua pemain milik tim Onyx. Oke. Dan bahkan kalau dari posisi seperti ini kita lihat di mana adanya Julian di tangan dari tim Onyx, mereka akan coba untuk membalikan keadaan, mencoba untuk mematahkan gameplay yang dimiliki dari Falcon. Tapi Matilda yang sangat-sangat tepat lagi ditutup kali ini oleh tim Onyx Esports untuk membuat Akai tidak bisa untuk sembarangan masuk ke belakang, minimal keberhenti di situ pergerakannya. Berarti satu EXP lane yang bisa nerobos asal immune dari Akai Yuzong. Yuzong oke nggak? Yuzong oke, cuma Kalau seandainya Yves-nya diamanin ya, kalau itu notes-nya satu. Esmeralda, Beatrix masih dari Silent. ini kalau Yuzong problemnya adalah dia bakal bonyok sama Silent. Iya, itu satu. Itu akan bonyok sama Silent. Nibirus bonyok, Wesker bonyok. Pokoknya agak berat lah mungkin. Cuma dia punya crowd control yang kuat. Nah, Barat Barat. jungle jangan-jangan. Oh iya, ini oke. Apa jangan-jangan ini adalah hero Drian ya Julian yang jadi ditaruh di mid lane. Flanking powernya jadi lebih tinggi. Sama kayak Kagura tadi Bude soalnya. Flanking powernya tinggi. Dan itu pernah dipakai sama Formace. Tadi ingat ya? Iya, Formes itu EXP lane main flanking ke arah belakang dan dia sempat nangkap Mii walaupun balik lagi Naomi dengan Natalianya yang bisa ngebatalin hal tersebut. Oh, ngomongin Natalia kalau dia mainin di game kali ini ya agak lumayan PR sebenarnya karena ada terlalu banyak cancellationnya. Jadi mungkin kita akan melihat hero baru dari Naomi. Dari hero baru Naomi atau bahkan jangan lupakan bisa saja ini Akainya di area jungle. Ini Justin kok rambutnya kalau kita ubah sedikit bener-bener kayak Justin yang dia mentaati protokol bergerak mendapatkan Siska call. Just no limit maksudnya. Ya lihat Justin, bentuk wajahnya mirip tapi rambutnya beda. is that you? Iya gak sih? Enggak. Atau gua doang ya? Enggak ya? Enggak lo doang. Apa aja Be? Asli rambutnya kalau diubah aja. Tapi kalau kita ngomongin tentang hero Hatam, kalau tentang orang buta kayaknya Oh itu dia. gue berani, Bude. Iya Gue kan? kalau ngomongin tentang hero sama dia gak berani, tapi kalau ngomongin tentang orang berani gue. Dia lupa pasti. Banyakan mikirin Lord dia. Iya. Bisa gitu ya. Iya, tapi Popolan Kupa ini tidak mau ada celah kecil. Ini lebih ke arah kita tahu Menghindari split push. cewek ini di dalam posisi tertekan Onyx Esports dia masih tetap bisa memiliki celah dengan popolnya. Owning di laningnya. Owning atas turret-turret yang dimiliki dari tim Falcon dan ditutup. Ini saatnya cewek untuk berpikir gimana caranya untuk bertahan. Brody salah satu hal yang mungkin bisa diamankan oleh seorang cewek. Dari game sebelumnya aku juga lumayan setuju dengan Brody. Tapi seperti Uranus sudah diamankan terlebih dahulu Boots untuk yang- menghadapi Boots. Esmeralda. Boots yang akan memainkannya di sini. Lunox open. Untuk tim Falcon. Kalau Lunox untuk tim Falcon, S apa? Mid laner? Mid laner. Wah rontok dong berarti Uranus sama
sama Barat ya. Iya, 2 itu target banget. Dan bahkan untuk menghindari Detona's Welcome ada yang namanya Order Brilliance. Hancur Jadi dia bisa banget. ngindarin, Iya. mau ngindarin Ininya, chainnya Bude. juga bisa. Apa namanya? Fight Sandwichnya, 55. fight 5-nya bener-bener targetnya banyak banget dia. Sekalipun ada Julian, ya balik lagi Order Brilliance ada. Kalau dengan ada Lunox dengan roamernya juga roamer healer ini juga lebih berbahaya juga. Wah, Roamer Healer lebih komplit dong. Iya. Iya, roamer healer macam Rafaela, Angela. Oke, Natalia. Wow. Masih berani. Natalia Yves masih berani buat bawa Natalia berarti. Brody nggak sih ini? Kalau ini Brody sebenarnya lumayan bisa nahan buat Natalianya, tapi nggak tahu kenapa ini agak berat ya buat ceweknya itu sendiri. Dia bakal lumayan agak sedikit kepres nih kayaknya buat di gold lane 1v1 situation. Dari early. Dari early Dari bahkan. early. Malah menurut aku kalau misalkan udah kayak gini, wah bawa Lilia juga rugi ya. Brody Nggak ada, still leg plate. nggak ada DPS, iya. Mau nggak mau still Brody leg still leg plate. plate. Full. Satu-satunya cara ya. Iya Brody still leg plate. Nahan Beatrix iya, Pilihan still leg terbaik. plate iya, pilihan terbaik. Tapi iya. jadi tergantung banget gak sih sama dia gimana Wah. bertahannya. Tapi wow, Berani banget. ada escape mechanism yang lebih tinggi daripada Brody. Still leg plate di awal game plus kalau bisa vengeance. Iya. Jadi Nggak langsung terpick off instan gitu loh. Tapi- satu-satunya cara itu sih. Enggak, tapi kalau menurut gua ini high risk high return, Be. Iya. Lebih ke arah high risk high return. Kalau misalnya Brody itu lebih ke arah ini loh, Bude. Safe. Safe aja. Iya, Dia main karena nanti select Cloud tuh bisa play. langsung loncat ke arah Yves kan, dan itu ada movement speed. Walaupun Yves-nya punya efek slow, dia cuek. Karena balik lagi, 5 stack-nya aja udah cukup buat Cloud. Langsung jump in ke arah belakang, blazing duet. Cukup banget. Ya, tapi memang keberanian yang dilakukan seorang Aldo terhadap draft pick kali ini. Iya, ya itu ngambil resiko banget. Resiko high risk high return. Tapi kalau berhasil dengan plane yang dia miliki, Wah, ini meledak banget. ini bisa mengcounter pergerakan Falcon dan harusnya berhasil karena doa dari para rakyat Indonesia. Let's go. Sabang sampai Merauke mendoakan kalian para atlet Mobile Legends Indonesia yang sedang berjuang di MSC. So, kita harus mengamankan poin kali ini adik-adik. Di kolom komentar dengan hashtag IndoPride dengan berdoa bersama-sama. Let's go menuju ke arah game yang kedua. Yes, spam juga benderanya, spam hashtagnya karena ini adalah best of two series, game terakhir untuk match kali ini. Falcon, ini dia pakai Akainya lagi. Kita nggak boleh lupa dengan match pembukaan. Dia pakai Akai, Comeback. performanya bagus banget dengan satu Akainya. Jadi Onyx Esports harus memperhatikan positioning. Posisi menentukan prestasi, ini yes banget untuk game kali ini. Sementara di area atas, satu Esmeralda yang akan melawan Boots. Berhasil untuk di-press, ditahan juga sama-sama. Ini laning atas akan dibiarin gitu aja karena di area tengah Sun sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Falcon yang bermain sangat agresif menyeberangi arah milik Rian? tim Onyx. Maju ke area depan, cewek join the fight. Masuk ke area belakang, Ken menjadi tumpal pula tapi Drian gak bisa untuk kabur. Satu persatu pemain tim Onyx dan juga Falcon berkumpul di area river. Oke, yang tadinya sebenarnya sama dari segi poin yang diamankan atas jungler dari kedua belah pihak, tapi di sini malah berbanding terbalik dengan adanya 2 poin dan bahkan Rian yang sudah menggunakan sprintnya kali ini terperangkap dengan ada Eve di depan sana dan tidak bisa sama sekali Bude Mozart untuk mundur ke arah belakang. Jadi Rian mau gak mau harus tumbang. Kiboy di garis depan masih coba untuk melindungi para pemain dari tim Onyx Esports dan Boots masih dengan sabar. Mungkin belum saatnya Boots untuk melakukan team fight, tapi untuk saat ini Boots bisa melakukan satu hal yang sangat penting yaitu cutting minion. Ya, Dorong wave-nya, kalau bisa memang ada rotasi dari Drian menuju ke arah ganking ke arah bottom lane, dia ambil 2 laningnya. Karena di mid lane, lihat Driannya dipaksa pulang, dipaksa, di-poking terus Bude damage-nya sama seorang Natalia Bude. ya tapi Justin juga harus recall kedua mid lane. Mereka berat banget untuk bertahan juga sama-sama di press. Tapi tim Onyx, mereka kayak ngebiarin ceweknya juga harus bisa farming bebas di area bottom lane. Sedangkan pemain lainnya berkutat ke area top lane. Dengan adanya Turtle yang hadir, bersiap untuk mengamankan. Satu retri akan sangat berat dari Drian. Hilang dari radar. Berkali-kali Drian dipaksa lihat Detona welcome to my channel tapi ternyata masih bisa kabur out of range. Menuju ke arah depan terjepit Sansnya. Memilih untuk mundur karena masih ada Kiboy tapi lihat Naomi menyelesaikan tugas dari seorang Ken. Tiba-tiba di belakang sana ditutup pergerakan oleh seorang Yellow Flash. Supaya Naomi bisa pulang dan Boots gak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan Tartar kali ini diamankan oleh Ken. Again and again. Profesor KB, Drian berkali-kali disuruh pulang dan Drian bahkan tidak dibolehkan untuk masuk ke dalam tim fight, Profesor. Ya, silentnya ngebuat Drian nggak bakal bisa ngelakuin enhance untuk swordnya. Padahal itu adalah satu-satunya escape mechanism yang dimainkan sama Julian. Tapi buat sekarang untuk ngedealing damage juga nanggung. Karena apa? Karena lihat lagi-lagi Naomi selalu bisa memberikan efek dari silentnya.
agar nantinya tidak ada source skill yang keluar termasuk escape skill dari Keyboy dengan satu Garret Wing. Tapi lihat cewek mencoba untuk melakukan clear minion saja dan ini win condition yang dimiliki Onyx Esports. Saat ini cewek bisa membawa mereka ke arah late game karena apa? Karena cewek so far tidak disenggol-senggol laningnya. Iya. Tidak dihajar, tapi Boots di depan sana milih untuk melakukan claim ini. Langsung ada Hurricane dan damage burst. Langsung hilang begitu saja. Again and again Naomi dengan 4 point kill dengan item yang sudah dimiliki dan tanpa execute yang ditumbangin Uranus loh. 4 point kill. Tanpa execute. 4-1, Awal. 100% kill participation. Yes, Semua ada lane yang 5. didatengin sama Naomi itu jadi malapetaka untuk tim Onyx. Dan bahkan mereka kayak ya udah ngepanis Boots. Walaupun tahu itu Uranus, mereka mengerahkan 3 member ke area top lane. Dan sekarang udah berrotasi lagi ke area bottom lane. Naomi udah jadi kuyang gerak kemana-mana. Langsung ke area bottom lane. Ngasih pressure ke arah cewek dan juga Keyboy. Terbang. Menakutkan. Serem loh. Wah sakit banget Bude. Damage-nya kuyang. Ya kan? Aduh. Tapi kali Menit ini keempat udah 1.200 Iya. perbedaan network. Gapnya udah mulai kelihatan, Itu yang apalagi dengan bagaimana rotasi yang dimainkan ya. Nutupnya selalu ke area dari Turtle Pit loh. Jadi siapapun yang menuju ke arah Turtle otomatis mereka bakal kena pressure dan Boots satu-satunya cara agar dia menangin landing phase adalah dengan proxy minion seperti ini. Ya baru tadi dibilang si cewek lainnya nggak diganggu. Tapi semua udah mulai menuju ke arah bawah. Oh, Karena iya. turtle di bawah. Iya, Karena turtle di bawah. Jadi semua Harus udah pindah. Ya mata terfokus. satu-satunya solusi ya tuker lane. Terus ini problematika ketika Akai jadi ngelawan Akai jungler yang main kayak gini dirusuhin tuh dari Zoning awal. outnya gila. Nyebrang ke area musuh, siapa yang berani maju, berapa tadi circling eagle sudah dikeluarkan, Turtle berhasil diambil dengan rate yang on point dari Ken, Dipaksa nih. tim Falcon. Waduh kan. Udah dipaksa Flicker berhasil tapi ternyata Sans di depan sana. Real world manipulation yang on point. Cewek blazing 2 tapi ditutup execute. Cewek udah saat yang tepat menuju ke arah Justin tapi ternyata di sana tiba-tiba ada Natalia, Profesor dan Bude Mongsa dan paket cewek ter-take down. Naomi udah bersiap di area belakangnya dengan execute yang dia miliki. Itu burst damage, HP-nya pun pasti tadi masih banyak. Tiba-tiba hilang. Langsung execute dan ada Wesker di sana yang lewat. Critical pelurunya. Wesker juga. execute. Ini Naomi bener-bener ya. Heptasis Kayak- lagi di tangannya. Wah. Bener-bener ngebikin sedikit traumatik sepertinya Ivek bagaimana ganking power tadi ya. Oke, masih berlanjut. Kali ini belum berhenti. Falcon Wah. ngajak gelut terus di area river ketemu. Langsung heavy spin di pop up boost. Untungnya yang bertemu duluan. Dia masih punya durability, masih bisa menahan damage dari tim Falcon. Oke tapi lihat Naomi cuma keluar masuk langsung masuk lagi hilang lagi real world manipulation. Sans untung gak ini win yang sangat tepat karena kalau terperangkap di depan sana Sans gak bisa keluar. Justin ngebuka pas di saat Naomi sudah berada di samping dia seorang Sans Bude Monsar. Ya, tim Onyx Esports mereka butuh banget pattern untuk para pemainnya berfarming Ria khususnya untuk cewek yang menjadi titik tumpu kali ini. Mengingat Adrian di tengah udah berat banget, dia udah ketinggalan pula. Tapi dari players gold, betapa tajirnya Silent dan juga Yellow Flash. Ya balik lagi sih. Takutnya. Bro. Menangin turret, dia juga nggak takut. Kenapa? Karena ya balik lagi, Heptasisnya kan punya HP tambahan kan. Dan di belakang dia ada follow up damage-nya. Jadi kalaupun nanti Boots bakal ngelawan balik, ya ditembakin sama Silent yang dia pun menggunakan weapon master. Jadi damage-nya bakal lebih tinggi lagi. Keyboy pun tetap digaruk. Yang penting adalah Silent berhasil mendapatkan turret terlebih dahulu. Infonya sih kayaknya dia cari. Dan bahkan ceweknya nggak bisa melakukan defensive turret di Ya. arah top lane. But it's okay, masih menit yang ke-6 ya. Mereka memang memiliki keunggulan di early. Betul. Tapi yang berbahaya adalah ini Bude. Semakin snowballing, jangan sampai hingga 7.000 atau 5.000 gold difference. Mereka bakal bisa ditabrak asal-asalan. Itu yang berbahaya. Lihat, ini gold baru beda 3.800. Ken lewat nggak lewat sembarangan. cewek. Dan lihat damage yang diberikan. Cewek pun hampir ditumbangkan. Masih coba untuk bertahan ke arah belakang. Tidak boleh sembarangan dan bahkan dari tim Falcon, dia nggak ada takut-takutnya sama para pemain dari tim Onyx. Siapapun yang ada di depan bakal coba dihajar. Wah ini sih main depannya rapih ya kan. Dan backlanernya Justin tuh selalu ngebuka ultimate secara paksa. Jadi ada berapa battle spell tadi? 1, 2 bahkan sprintnya bener-bener dibuka begitu saja ketika ada reward manipulation. Tapi ada info juga ini buat kalian semua. Ada MLBBX Transformers. Jadi jangan sampai kelewatan tanggal 24 sampai tanggal 7 bulan 7. Biar bisa kalian dapetin langsung aja login. Wah Oke, dilema banget Bude. Lihat Sans aja sampai bikin Blade Armor loh.
Yang padahal ya dia tuh lebih butuh item darah kayak Guardian Helmet, Curse Helmet atau Twilight Armor. Tapi enggak, dia langsung bikin Kara Blade Armor. Untuk apa? Siapa lagi kalau bukan Naomi yang sudah memiliki satu Legend Sword dan mungkin akan sama halnya kayak Silent juga yang akan langsung menuju kepada Malefic Roar. Yes. Malefic Roar langsung bisa dia menggaruk siapapun di depan sana dan bahkan Boots akan menjadi pilihan utama juga. Boots dari tadi seorang diri. Kalau kita dapat Boots dengan dengan heavy spin dan ini dia salah satu makanan yang lezat. Target lah. Target karena Boots tidak tercover Bude so far. 1-4, Boots bakal jadi pengalihan isu dari tim Wah. Onyx Esports dan melihat hal itu Falcon merespon dengan sangat sigap. Semua landingnya nggak ada yang dibiarin untuk ke nyentuh turret mereka. 3 turret tier pertama masih berdiri teguh. Tapi Yellow Flash di area top lane. Tengok betapa defense dari Falcon begitu kuat. Oke, tapi di arah bottom lane lihat Naomi berhasil menzoning out seorang Boots. Rian pun yang harusnya melakukan satu buah inisiator kali ini tidak bisa Prof karena dia tertangkap. Heavy spin Rian again. Dan langsung dihilangkan begitu saja tanpa ada basa-basi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Rian. Bahkan Kimoy sekalipun Profesor dan Lord terbuka. Bude Mongstar. Ini bukan hal yang baik. Sudah menuju ke arah 5.000 gold difference dari tim Onyx Esports. Gaswat banget ini dari tim Falcon. Mereka menduduki area dari Lord dengan sangat cepat. Mereka bisa untuk menanggulangi semua lane-nya dengan sangat rapi. Map control, lalu melakukan pick off, terus ke arah Lord. Jadi nggak ada yang bisa dilakukan untuk melawan kontes. Tapi Onyx masih bisa bertahan tentunya untuk melakukan defense. Sementara Falcon maksa terus untuk melakukan fight. Real world manipulation dibuka. Boots menjadi sasaran utama. Ken gak mau ngelepasin dengan heavy spin. Boots masih bisa bertahan. Masuk ke area samping dan kembali dengan selamat. Tapi tidak dengan purple milik tim Onyx. Oh my god, purple-nya hilang. Dan bahkan lihat Lord masih bergerak di arah bottom lane. Yellow Flash bakal mendorong ke arah top lane. Profesor apa yang harus dilakukan tim Onyx Esports? Untuk pick off 1 demi 1 agak berat ya. Karena untuk lockdown-nya, stun effect-nya agak minim. Cuma untuk sekarang satu-satunya cara untuk bertahan adalah bagaimana untuk memanfaatkan Blazing Duet daripada seorang Cloud-nya cewek. Agar dia tidak terpick off dan masih bisa nge-clear wave dengan cepat aja. Oke, Prof, kasih tahu apa yang kau sering lakukan kalau di game nge-guess dengan poin yang banyak. Benar, itu kamu bisa tebak-tebak buah manggis. Oke. Nantinya bisa berakhir manis. Oke. Untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik yang nantinya bisa ditukarkan di event MS yang sedang berjalan. Oke, tapi kita bakal lihat dulu di arah bottom lane. Di sini Lord bakal coba untuk mendapatkan satu buah cewek dan bakal terjepit kembali. Real world manipulation. Bakal di follow Adrian hilang. Bakal di depan sana double kill looking for triple kill. Salah masih bisa ke arah belakang dari seorang Kimoy. Fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun terjadi. Ini bisa menjadi bencana Onyx Esports. Mereka berada di posisi yang tidak cukup baik dengan adanya seorang Naomi di arah top lane. Masih coba untuk mendorong dan bahkan tidak memberikan nafas atas tim Onyx Esports. Bude Mongsar. Ya, mereka ngegas terus dengan winning condition yang mereka miliki. Bisa bermain agresif dari awal, memiliki damage yang sangat besar. Menit 11, Lord yang pertama, 1 inhibitor berhasil dijebolin oleh tim Falcon. Tapi Onyx masih bisa tenang. Mereka menduduki base-nya dengan pertahanan terkuat. Selagi base turret belum hancur, game masih milik siapapun. Masih bisa. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Lihat di menit yang ke-11 dengan item misalnya Profesor KB. Bahkan itemnya masih lumayan jauh ya. Still like plate, dia juga masih butuh ke arah Malefic Roar. Tapi Ken-nya juga udah selesai dengan Guardian Helmet. Dia juga punya Dominance Ice, lengkap banget lebih tepatnya. Buat Falcon dan lihat setupnya. Dipaksa lagi dengan real world manipulation. Cewek kena 2 tetes, tinggal separuh HP. Boots sebagai frontliner gak bisa untuk mempertahankan base dari inhibitornya. 1 mulai hilang dari cewek, tak bisa untuk bertahan lebih lagi. Falcon masih bertahan di dalam base milik tim Onyx Esports, menduduki areanya, gak mau pulang. Mereka mau langsung nge-push ke area base milik tim Onyx. Oke, tapi untungnya kali ini masih ada Drian. Tapi dipaksa Volley Star dan bahkan Drian almost tertik dan guiding Wizard the Day. Sas masih bisa mundur ke arah belakang. Superminion masuk, Naomi menuju ke arah base turret. Jaga beli apa terjadi dan Falcon take the game.